Selamat siang, salam Reza Bol. Hari ini kita mau bahas tentang semifinal Liga Champions yang berakhir kemarin pagi, Madrid Chelsea 1-1 dan tadi pagi yaitu PSG City dengan skor 2-1, di mana City dan Chelsea sudah punya keuntungan karena sudah dapat goal away, jadi mereka mungkin bisa dibilang main aman aja nanti di leg kedua. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa di leg kedua, tapi kita lihat nanti di leg kedua seperti apa. Pertama saya mau bahas dulu tentang Madrid Chelsea. Ya, Madrid Chelsea, lawan Chelsea kemarin permainannya sebenarnya di babak pertama ya sedikit menghibur lah karena ada 2 gol yang gak diduga. Dan Zidane menurunkan formasi 3-5-2 dengan 3 back tengah, terus ada 2 fullback yang turun bantu pertahanan, Marcelo sama Carvajal, di tengah KCM, Kroos, Casemiro, Modric, di depan Vinicius, Benzema. Kalau Chelsea main dengan 3-4-3, 3 back Christensen, Rudiger sama Thiago Silva, ada 2 fullback juga, Chilwell sama Azpilicueta, di tengah ada DM, Jorginho, Kante, di depan Mason Mount, Pulisic sama Werner. Nah, bagaimana jalannya pertandingan? Pertandingan pertama dikuasai sama Chelsea. Ini saya akui ya, Chelsea memang pintar kali di pertandingan ini karena mereka tahu bagaimana cara mematikan trio KCM di tengah hanya dengan model Kante doang. Nah, ini pemain jujur aja merupakan pemain yang pintar kenapa? Dia pintar mematikan pergerakan lawan. Nah, gara-gara Kante, Kroos, Casemiro, Modric kemarin pagi nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Nah, pas gol pertama gol Chelsea itu kan umpan lambung dari Rudiger kan. Nah, ketika Pulisic bawa bola itu Nacho sama Varane tuh ngapain? Jaga gawang. Nah, ini aneh ya. Klub sebesar Madrid cara defense seperti ini aneh. Kenapa? Karena kalau striker atau lawan memegang bola, apalagi udah di kotak penalti, ya kan harusnya kita nge-cover. Tapi ini apa? Malah gawang yang di-cover. Jujur saya kecewa ya lihat cara Madrid defense seperti itu jujur cukup kecewa. Karena apa? Madrid ini dikenal sebagai tim hebat, tim besar ya kan. Apalagi ini UCL, berpengalaman. Sampai mereka 13 kali juara kan. Tapi cara defense seperti ini ya sorry to say, ini kayak defense anak SSB jatuhnya. Sorry to say ya. Karena apa? Karena defense seperti itu tuh gak seharusnya dilakukan. Nah, ini mengingatkan saya pas defense timnas Spanyol lawan Belanda di tahun 2014 pas Piala Dunia. Waktu itu golnya Robben, Van Persie, saya lupa. Pokoknya seperti itu. Robben udah nipu Casillas, Ramos sama Pique ngapain? Cuman jaga gawang doang. Nah, harusnya kalau gol itu harusnya kan gol-gol kayak gitu bisa dicegah. Ya, di cover lah si Pulisic. Entah di blok kayak tendangannya atau misalnya melakukan tackle bersih lah. Tapi ya mau gimana lagi kan? Setelah gol itu apa yang Madrid lakukan? Pasti keluar menyerang kan? Dapat mereka gol Benzema di menit 29. Ya, itu saya akui itu golnya sangat berkelas ya dari seorang Benzema. Memang Madrid pun nggak bisa dapat peluang lebih banyak daripada Chelsea. Sedangkan Chelsea sebelum gol Pulisic tadi itu dapat peluang emas kan dari Werner ditepis sama Courtois. Nah, secara permainan sebenarnya Chelsea itu unggul. Cuma Madrid nih kalau udah megang bola ya penyakit Madrid ini kumat lagi. Ya itu ketika mereka pegang bola mereka oper-oper terus nanti kalau udah di press sama Chelsea baru balik lagi ke belakang. Nah, permainan seperti ini nggak bisa dilakukan lagi di leg kedua nanti. Karena kalau udah permainan seperti ini ya mohon maaf bukannya saya pesimis, Madrid bakal gugur di UCL kali ini sama Chelsea. Karena permainannya ya nggak enak gitu untuk dilihat gitu.
permainan seperti ini harus dirubah sama Zidane di leg kedua. Nah, itu satu. Terus apalagi kesalahan Madrid di pertandingan ini? Mereka itu tidak bisa mematikan pergerakan Kante. Nah, itu salahnya. Kita tahu sendiri kan, Kante ini dibilang bisa dibilang pemainnya dijulukin napas kuda lah. Ini pemain nggak berhenti lari loh. Selama 90 menit dia lari, dia giring bola, dia cari rekan-rekannya, dan ini nggak bisa dimanfaatkan sama back ataupun Casemiro, terutama gelandang bertahan. Nah, harusnya mereka tuh dari awal waspadai pergerakan Kante. Karena apa? Kante ini memang pemain berbahaya. Kante ini memang bukan tipe-tipe kayak striker yang nyetak gol ya, tapi dia ini DM, gelandang bertahan. Asli ini pemain ngeri kali. Makanya sampai timnas Prancis selalu manggil dia di tiap jeda internasional kan. Nah, nggak bisa di cover sama Casemiro. Ini kan aneh. Seorang Casemiro yang notabene badannya lebih besar pada Kante, nggak bisa nge-cover Kante, itu kan lucu. Nah, itulah salahnya Madrid di leg pertama itu. Nah, babak pertama saya rasa kesalahan Madrid itu. Di babak kedua harusnya kan ada perubahan formasi. Ya, sama aja. Apalagi pas awal babak kedua kalau nggak salah ada peluang Benzema yang dia udah dapat bola, terus Toni Kroos masuk, tapi malah tendangannya melebar. Nah, sebaliknya Chelsea main bertahan di babak kedua. Chelsea manfaatin kesalahan-kesalahan Madrid. Mereka praktis dapat peluang pas Ziyech lah, free kicknya Ziyech. Habis itu Chelsea juga nggak kelihatan, apalagi masuknya Ziyech, Havertz sama Reece James kan. Nah, Madrid masukin Hazard, masukin Asensio, tetap nggak ngaruh apa-apa. Nah, makanya ya jujur saya nggak begitu terkesan dengan pemain Madrid kemarin, meskipun hasilnya imbang ya. Nah, tapi masalahnya kan Chelsea udah ngantungin goal away. Ini yang berat di leg kedua nanti. Ya mau nggak mau Zidane harus mikir bagaimana permainan harus dirubah di leg kedua. Nggak bisa main kayak gini terus. Minimal nanti di Chelsea setidaknya bisa lah ngimbangin permainan Chelsea dulu. Ya kalau memang amit-amitnya ini pertandingan kayaknya bisa aja berlanjut sampai extra time, bisa juga sampai adu penalti. Tapi kita nggak tahu kayak mana di leg kedua. Tapi saya yakin sih Tuchel bakal main aman di leg kedua nanti. Paling dia cuman bertahan incar counter doang, mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya Chelsea menyerang, itu yang lebih bagus. Karena memang Madrid kesulitan lawan tim-tim yang parkir bis. Nah, semoga aja Chelsea nanti di leg kedua nggak main seperti itu. Saya berharap ya. Nah, untuk Madrid Chelsea itu aja. Selanjutnya PSG City tadi malam. Sebenarnya PSG City ini saya nggak tonton full ya, tapi karena lumayan menarik matchnya, jadi saya tonton dari menit 30-an nggak salah sampai akhir. Nah, pas golnya si Marquinhos itu kan golnya dari free kick kan. Ya itu situasi kayak gitu lumrah lah terjadi gol, karena seorang defender ya kan, apalagi kayak Marquinhos yang bola-bola atasnya bagus ya, itu bisa aja menyulitkan Ederson, dan ternyata Ederson ketipu dengan sundulannya. Nah, di babak pertama praktis PSG menguasai pertandingan, tapi kelemahan PSG ini apa? PSG ini udah tahu main di kandang sendiri, mereka cuma incar counter doang. Ini yang salah. Tambah lagi Mbappe yang ya sebelumnya lawan Munchen, lawan Barca juga on fire, sama sekali nggak kelihatan di match tadi pagi. Betul-betul dikantongin sama Ruben Dias. Memang Ruben Dias ini performanya luar biasa ya. Ini baru dibeli dari Benfica tapi udah menunjukkan performa kelasnya lah sebagai back City. Cocok lah jadi penerus Vincent Kompany dia tuh. Nah, babak kedua City mulai berani melawan. Dapat mereka gol De Bruyne kan, gol De Bruyne yang ya De Bruyne sebenarnya itu umpan kan, tapi masuk Keylor Navas ketipu. Nah, yang gol kedua, itu yang saya nggak nyangka. Awalnya sih De Bruyne tuh yang mau nyetak, yang mau eksekusi free kick. Nah, dia bicara dengan Mahrez, Mahrez mau ngeksekusi free kick juga, akhirnya dikasih sama De Bruyne. Mahrez mengeksekusi free kick dan gol. Itu harusnya kan free kick itu bisa diatasi. Karena apa? Itu free kick itu bukan lewat dari
pagar betis paling atas, maksudnya bukan bolanya itu lewat bukan dari atas kepala pagar betisnya PSG, tapi lewat dari sisi badan. Jadi istilahnya pagar betis PSG itu lompat, tapi lompat mereka itu sekalian kayak memutar badan gitu. Jadi bolanya tuh masuk lewat di sela-sela itu. Ini mirip kayak free kicknya Ronaldo lawan Wolfsburg di tahun 2016. Mirip kayak gitulah Mahrez. Dan salahnya Navas sudah mati langkah. Nah, ini yang membuat Navas tuh sulit membendung bola dari Riyad Mahrez, dan gol untuk City 2-1. Habis itu kan PSG dapat kartu merah, si Idrissa Gueye dapat kartu merah, keuntungan buat City. Terus ada momen di mana De Bruyne nekel siapa ya, si Paredes atau Verratti saya lupa, pokoknya De Bruyne. Terus pemain PSG minta De Bruyne dapat kartu merah, kan lucu ya. Kok saya pikir kan, kok PSG tertinggal kok minta pemain lawan kartu merah gitu. Ini yang harusnya diubah pola pikirnya atau mindsetnya sama Pochettino. Ini PSG kalau main kayak gini ya, sorry to say, kayaknya bakal City yang lolos ke final ya. Karena bukan saya bilang PSG yang nggak punya mental juara, PSG punya mental juara ya, tapi mental juara PSG yang bagaimana yang harus ditunjukkan mereka terhadap fans mereka sendiri ya. Fans mental juara yang untuk nggak mau kalah, mental juara yang terus fight tiap match. Nah, di leg kedua nanti bakal lebih berat bagi PSG kan, karena mereka harus mencetak 2 gol, mencetak 2 gol tanpa kebobolan kan lawan City. Tapi saya rasa sih City nggak akan juga mau main aman di leg kedua. Paling mereka juga attack kan, karena memang filosofinya Pep ini memang luar biasa sih. Jadi untuk di leg kedua nanti City kayaknya main attack, main serang-serang dengan nggak melupakan defense, karena jujur ya defense City ini merupakan defense yang bagus loh. Apalagi kalau Ruben Dias ada duet sama John Stones tuh udahlah, ampun lah. Pokoknya defense City luar biasa. Terus Cancelo juga luar biasa. Tapi apa ya, Cancelo malah diganti ya sama Zinchenko. Nah ini yang saya sebenarnya belum paham. Tapi kalau untuk depannya itu nggak ada obat sih City. Apalagi kalau ada Foden, Bernardo Silva sama Mahrez tuh udah jadi udah duet lah gitu ya. Udah jadi 3 di depan itu udah mantap kali lah. Nah, semoga aja nanti di leg kedua lebih seru lagi, ada kejutan City PSG sama Madrid Chelsea tadi. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching.